Halo semua, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kembali lagi dengan saya Insan Praditya Anugrah. Sudah lama kita tidak jumpa di vlog YouTube karena ada banyak kesibukan. Tapi dalam kesempatan ini saya kembali ke layar YouTube karena memiliki kepentingan, yaitu untuk menjelaskan kepada khalayak ramai yang menanyakan kepada saya, kepada kami, para penulis dari buku ini. Ini adalah buku tentang biografi seorang Raja Jawa yang bernama Mangkunegara VI. Di buku ini judulnya Mangkunegoro VI Sang Reformis. Yang dibuat oleh komunitas sejarah History Inc. dengan Instagram history_inc dan juga ada channel YouTube dengan nama History Spasi Inc. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Buku Kompas dan bisa Anda dapatkan di seluruh toko buku Gramedia kesayangan Anda. Ada juga beberapa orang yang sudah menjualnya di online shop. Namun saya lebih menyarankan untuk mendapatkannya di toko buku Gramedia. Buku ini akan segera tersedia di perpustakaan Baca di Tebet yang berada di atas kafe Makan di Tebet. Pertanyaan pun muncul dari mulai jurnalis sampai saudara-saudara saya dan kami berempat. Jadi penulis ini ada Tika Ramadini yang sedang PhD di Berlin, ada Triastini Mega Putri Janis yang kebetulan juga merupakan terah dari Mangkunegara VI, dan ada Fahmi Ardi yang merupakan seorang penulis yang sangat kompeten, luar biasa, dan ada saya yang membahas mengenai konsep kekuasaan Jawa dan bagaimana orang Jawa memandang kekuasaan. Dan dari berbagai macam respons orang, baik dari saudara, dari teman, maupun dari media, menanyakan mengapa kami menulis Mangkunegoro VI. Kemudian ada pertanyaan dari saudara-saudara saya, kenapa tidak menulis biografi keluarga sendiri yang ada di sini? Tapi kenapa Mangkunegoro VI? Yang perlu saya tekankan, apabila Anda seorang keturunan bangsawan, royalty, priayi, tidak berarti kisah nenek moyang Anda itu menarik untuk dibicarakan dalam sebuah biografi seperti ini. Kenapa Mangkunegara menarik? Mangkunegara VI ini menarik karena ia memiliki sisi-sisi reformis yang tidak dimiliki oleh raja-raja maupun pangeran lain. Di era transisi pergantian abad dari abad ke-19 menuju abad ke-20, dari teknologi lama, teknologi senapan dan meriam yang lama, kemudian menuju era senapan dan meriam dan artileri yang lebih otomatis di era Perang Dunia Kedua. Kemudian, nah ini ada semacam perubahan nilai juga yang terjadi menyusul dengan perubahan teknologi tersebut, yaitu efisiensi, yaitu juga banyak seremoni-seremoni yang ditinggalkan, baik itu dari budaya masyarakat maupun budaya militer, termasuk juga budaya kebangsawanan. Banyak pemerintahan yang tadinya absolut monarki kemudian diganti menjadi monarki konstitusional, dan masih banyak lagi. Ada juga ideologi-ideologi yang kemudian bertebaran seperti liberalisme, komunisme, pan-islamisme, fundamentalisme, dan masih banyak lagi. Di tengah banjir ideologi semacam ini, di tengah gerakan-gerakan emansipasi seperti ini, kita melihat di Jawa, di Mangkunegara, ada seorang raja yang dia menjadi agent. Dia menjadi agen dari perubahan nilai dan tata cara. Ia menjadi agen dari reformasi budaya, yaitu Mangkunegara VI. Banyak hal yang dilakukan oleh Mangkunegara VI, seperti misalnya
reformasi budaya yang mendukung adanya sekolah khusus perempuan, reformasi pakaian yang tadinya lebih ruwet kemudian dipersingkat dengan adanya topi mitts yang menggantikan topi ikat orang Jawa sehingga lebih praktis dipakai, dan kemudian juga protokoler raja seperti adanya meriam yang ditembakkan beberapa kali sebelum raja tiba itu kemudian ditiadakan dan raja cukup naik kuda saja. Dan kemudian juga protokoler seperti sembah setiap kali berbicara kepada raja itu kemudian dipangkas hanya 3 kali, yaitu ketika orang tersebut datang kepada raja, berbicara dan kemudian pamit. Jadi setiap jeda pembicaraan itu tidak ada lagi sembah. Dan kemudian diperkenankannya kursi kepada mereka yang tidak memiliki jabatan merupakan sebuah reformasi budaya yang luar biasa, karena ketika itu di luar para pembesar maka dia hanya boleh menghadap dan duduk di lantai. Tapi di masa Mangkunegara VI, siapapun itu dia boleh untuk duduk apabila ada kursi yang kosong. Dan masih banyak lagi reformasi budaya dan juga efisiensi yang dilakukan oleh Mangkunegara VI. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Mangkunegara VI ini adalah satu hal yang biasa, sah-sah saja berpikir seperti itu. Tapi kemudian apabila kita berpikir seperti itu adalah anakronisme sejarah. Artinya kita tidak melihat konteks bahwa ketika itu feodalisme sangat kencang. Di berbagai belahan dunia, terutama di Asia, ada di Cina, ada di Jepang, ada di Korea, yang namanya social class itu juga membedakan hak hidup dan kasta seseorang. Jadi kalau Anda rakyat jelata, maka nilai dari nyawa Anda itu tidak seberharga orang bangsawan. Orang bangsawan tidak seberharga pangeran. Pangeran nyawanya tidak seberharga putra mahkota. Putra mahkota tidak seberharga permaisuri dan baginda raja. Ini bertahan selama bertahun-tahun dan ada di kepala masyarakat dunia ketika itu, dan ini yang coba didobrak oleh Mangkunegara VI. Di titik inilah mengapa Mangkunegara VI menjadi penting untuk dibahas. Bukan kita melihat bahwa dia melakukan sebuah revolusi, dia mereformasi keraton menjadi sebuah tatanan yang baru, yang egaliter seperti Anda bayangkan di film-film revolusi. Tetapi di dalam sebuah kultur monarki Jawa, monarki ketimuran Asia yang begitu kental feodalismenya, begitu kental perbedaan antar kasta dan perlakuannya, di sini Mangkunegara VI mencoba mendobrak. Yang kita coba expose adalah upaya dari Mangkunegara VI dalam mendobrak susunan struktur yang ada. Meskipun pada akhirnya Mangkunegara VI harus terbentur pada intrik-intrik politik soal suksesi kepemimpinan, dan yang menyebabkan ia kemudian memilih mundur ketimbang berkonflik dengan sesama saudaranya ataupun dengan pemerintah kolonial, dalam hal ini Presiden Surakarta ketika itu. Mangkunegara VI tidak lagi seperti raja-raja Jawa sebelumnya yang memandang kekuasaan itu harus dipertahankan. Kekuasaan berupa tahta seorang raja itu harus mati-matian dipertahankan karena disitulah resource dari kekuatan satu-satunya. Tapi Mangkunegara VI memandang kekuatan itu berbeda, yaitu bagaimana cara dia untuk berguna bagi orang lain, untuk berguna bagi masyarakat, dan berguna bagi orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, ia tidak segan-segan mengundurkan diri dan kemudian memilih menjadi seorang pedagang. Dalam hal ini Mangkunegara VI juga memiliki visi yang jauh ke depan soal kekuasaan. Karena kalau kita lihat sekarang,
modal memainkan peran besar dalam menentukan kekuasaan. Di situ visi dari Mangkunegara 6 yang luar biasa menurut saya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk menghadiri virtual launching kami yang akan diadakan pada tanggal 28 November 2021 dengan link yang tertera di bawah ini. Link dari Kompas Gramedia. Terima kasih.